Ide tentang kendaraan bertenaga manusia sudah ada jauh sebelum sepeda tercipta. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci membuat sketsa alat yang mirip sepeda. Tapi, tidak ada bukti dia benar-benar membuatnya. Klaim pertama yang bisa dipercaya tentang kendaraan bertenaga manusia muncul tahun 1990. Seorang baron Jerman bernama Johann von Drais merancang kereta beroda 4 yang digerakkan oleh tenaga manusia. Tahun 1917, Karl Drais, seorang baron Jerman, menciptakan Laufmaschine, yang dalam bahasa Jerman berarti mesin lari. Mesin ini yang kemudian disebut Draisine atau kuda-kudaan, memiliki dua roda sejajar dan setang. Pengendara akan duduk di rangka kayu dan melaju ke depan dengan menggunakan kaki mereka. Draisine menjadi populer di Eropa, membuka jalan bagi inovasi sepeda di masa depan. Namun, Draisine mahal dan dianggap hanya tren sesaat. Penemuan Drais tidak menggunakan roda gigi atau pedal. Meski begitu, ia menanam benih untuk apa yang akan menjadi sepeda. Selama beberapa dekade berikutnya, para penemu di Eropa dan Amerika terus bereksperimen dengan kendaraan bertenaga manusia. Lompatan besar berikutnya dalam evolusi sepeda terjadi pada tahun 1960-an dengan pengembangan velosipede. Sepeda ini, yang juga dikenal sebagai bone shaker, memiliki pedal yang terpasang pada roda depan. Orang Prancis Pierre Michaud dan Pierre Lallemand dianggap berjasa mengembangkan velosipede. Pedal velosipede membuatnya lebih efisien daripada Draisine. Desain velosipede mengarah pada pengembangan sepeda roda tinggi atau penny farthing pada tahun 1970-an. Roda depan penny farthing yang besar dimungkinkan oleh kemajuan dalam fabrikasi logam, memungkinkan kecepatan yang lebih tinggi. Popularitas sepeda roda tinggi mencapai puncaknya pada akhir tahun 1970-an. Namun, ketidakstabilan dan kesulitan untuk menaikinya membuatnya tidak cocok untuk banyak pengendara. Para penemu mencari cara untuk meningkatkan keamanan dan kepraktisan penny farthing. Roda depan penny farthing yang besar adalah fitur yang paling menentukan dan berbahaya. Jatuh dari ketinggian seperti itu bisa berbahaya, membuat sebagian orang menyebutnya bone shaker. Tahun 1980-an muncul sepeda safety, desain yang jauh lebih dekat dengan sepeda modern. Sepeda safety memiliki dua roda dengan ukuran yang sama, penggerak rantai dan pusat gravitasi yang lebih rendah. Fitur-fitur ini membuatnya lebih stabil dan lebih mudah dikendarai daripada penny farthing. Penemu Inggris John Kemp Starley dianggap berjasa mengembangkan sepeda safety pertama yang sukses secara komersial, Rover, pada tahun 19. Desain Rover dengan cepat mendapatkan popularitas, dan sepeda safety segera menggantikan penny farthing sebagai jenis sepeda yang dominan. Keberhasilan Rover mengantarkan era keemasan sepeda. Dengan sepeda safety, bersepeda menjadi dapat diakses oleh lebih banyak orang, termasuk perempuan. Penemuan ban pneumatik atau ban berisi udara pada akhir tahun 1980-an semakin meningkatkan kenyamanan dan performa sepeda. Akhir abad ke-19, klub dan balap sepeda bermunculan di seluruh dunia. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 terjadi perbaikan terus-menerus dalam teknologi sepeda. Penemuan sistem roda gigi derailleur pada awal tahun 1900-an memungkinkan pengendara untuk mengganti gigi, sehingga lebih mudah untuk menaklukkan bukit dan medan yang bervariasi. Inovasi ini merevolusi bersepeda dengan memperluas kemungkinannya. Teknologi rem juga maju, dengan diperkenalkannya rem coaster dan kemudian rem caliper. Kemajuan ini membuat bersepeda lebih aman dan lebih terkontrol. Pengembangan material ringan, seperti paduan baja dan aluminium, memungkinkan produksi sepeda yang lebih ringan dan lebih efisien. Perbaikan dalam teknologi ban terus berlanjut, dengan pengembangan ban yang lebih tahan lama dan tahan tusukan. Inovasi ini menjadikan bersepeda sebagai moda transportasi dan rekreasi yang lebih praktis dan menyenangkan. Sepeda terus berkembang seiring dengan kemajuan dalam material dan teknik. Bagian 5. Dampak sosial sepeda. Sepeda memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat dan budaya, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Untuk pertama kalinya, orang-orang memiliki moda transportasi pribadi yang terjangkau dan efisien. Mobilitas baru ini memiliki efek yang besar pada interaksi sosial, perjalanan kerja, dan kegiatan rekreasi. Sepeda berperan dalam emansipasi wanita. Sepeda memberi wanita kebebasan bergerak yang lebih besar dan menantang norma-norma sosial.
Wanita yang mengendarai sepeda dipandang sebagai simbol modernitas dan kemajuan. Sepeda menjadi alat untuk perubahan sosial dan pemberdayaan. Sepeda juga memengaruhi mode. Pakaian wanita menjadi lebih praktis dan tidak terlalu ketat untuk mengakomodasi bersepeda. Penemuan celana bloomers, celana longgar yang diikat di lutut, adalah akibat langsung dari kebutuhan akan pakaian bersepeda yang lebih nyaman. Sepeda berkontribusi pada evolusi mode dan perubahan norma sosial. Bagian 6. Balap dan olahraga sepeda lainnya. Balap sepeda muncul sebagai olahraga populer pada akhir abad ke-19, dengan balapan pertama diadakan di jalan raya dan velodrome. Balapan sepeda terorganisir pertama berlangsung pada 31 Mei 1968, di Parc de Saint-Cloud di Paris. James Moore memenangkan perlombaan 1.200 meter dengan sepeda kayu dengan ban besi. Tour de France, salah satu balapan sepeda paling terkenal di dunia, pertama kali diadakan pada tahun 1903. Tour de France membantu mempopulerkan bersepeda sebagai olahraga dan mendorong pengembangan teknologi baru. Balap sepeda menjadi ajang pembuktian untuk desain dan komponen sepeda baru. Bentuk lain dari olahraga sepeda, seperti sepeda gunung dan BX, muncul pada abad ke-20. Disiplin ilmu baru ini menguji batas desain sepeda dan keterampilan pengendara. Olahraga sepeda terus berkembang, menarik jutaan peserta dan penonton di seluruh dunia. Bagian 7. Sepeda di abad ke-20. Sepeda tetap menjadi moda transportasi dan rekreasi yang populer sepanjang abad ke-20, terutama di Eropa dan Asia. Namun, munculnya mobil pada pertengahan abad ke-20 menyebabkan penurunan penggunaan sepeda di banyak negara barat. Meskipun terjadi penurunan ini, produksi sepeda terus meningkat secara global. Pertengahan hingga akhir abad ke-20, muncul jenis sepeda baru, seperti sepeda gunung, sepeda BMX, dan sepeda recumbent. Inovasi ini melayani gaya dan medan berkendara yang berbeda, semakin memperluas keserbagunaan sepeda. Sepeda terus beradaptasi dan berevolusi. Gerakan lingkungan hidup tahun 1970-an membawa minat baru pada bersepeda sebagai moda transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kota-kota mulai berinvestasi dalam infrastruktur bersepeda, seperti jalur sepeda, untuk mendorong bersepeda. Sepeda ditangkap sebagai solusi untuk kemacetan dan polusi di perkotaan. Bagian 8. Material sepeda modern. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, muncul material dan teknik manufaktur baru, yang merevolusi desain sepeda. Penggunaan material yang ringan dan kuat, seperti serat karbon dan titanium, memungkinkan produsen untuk membuat sepeda yang lebih ringan, lebih cepat, dan lebih efisien. Kemajuan dalam desain dengan bantuan komputer dan manufaktur, CAM, memungkinkan terciptanya rangka sepeda yang lebih aerodinamis dan ergonomis. Kemajuan ini meningkatkan performa dan kenyamanan bersepeda, mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Sistem perpindahan gigi elektronik, rem cakram, dan kemajuan teknologi lainnya, semakin meningkatkan pengalaman bersepeda. Inovasi ini menawarkan pengendara kontrol, presisi, dan efisiensi yang lebih besar. Sepeda modern adalah bukti inovasi yang berkelanjutan. Bagian 9. Kesimpulan. Masa depan bersepeda. Sepeda telah berkembang jauh sejak awal mulanya yang sederhana. Dari drysin kayu hingga sepeda modern yang ramping dan berteknologi tinggi, sepeda terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengendara yang terus berubah. Saat kita melihat ke masa depan, jelas bahwa sepeda akan terus memainkan peran penting di dunia kita. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang perubahan iklim, kemacetan lalu lintas, dan kesehatan masyarakat, sepeda menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan sehat untuk mobil. Sepeda listrik atau e-bike yang memberikan bantuan listrik untuk mengayuh, semakin populer sebagai moda transportasi yang praktis dan ramah lingkungan, terutama untuk bepergian dan menjalankan tugas. Pengembangan sepeda pintar, yang dilengkapi dengan sensor, GPS, dan fitur konektivitas, semakin meningkatkan pengalaman bersepeda. Sepeda ini dapat melacak data kebugaran, memberikan bantuan navigasi, dan bahkan berkomunikasi dengan perangkat lain. Integrasi teknologi mengubah cara kita berinteraksi dengan sepeda. Masa depan bersepeda cerah. Seiring kemajuan teknologi dan dunia kita menghadapi tantangan baru, sepeda akan terus beradaptasi dan berevolusi, menawarkan moda transportasi dan rekreasi yang berkelanjutan, sehat, dan menyenangkan untuk generasi mendatang.